Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustazah akan langsung ke materi ya. Anandaku sebelum belajar silahkan berdoa ya. Nah, materi kita kali ini adalah operasi tentang bilangan bulat. Dimana kita tahu operasi dalam matematika itu mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian ya. Nah, untuk kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang penjumlahannya ya, yaitu tentang penjumlahan bilangan bulat ya. Nah, dalam penjumlahan bilangan bulat itu ada tipsnya, ada poin-poinnya. Yang pertama yaitu penjumlahan dengan tanda yang sama. Apa nih maksudnya Ustazah? Kok tandanya sama? Nah, jika kita ingin menjumlahkan dua bilangan dengan tanda yang sama, contohnya seperti 18 ini angka negatif atau angka positif? Angka positif ya, ditambah dengan 12. Ini angka positif juga kan? Positif dengan positif artinya dia memiliki tanda yang sama, dia dijumlahkan. Karena dia operasi penjumlahan maka dia dijumlahkan. Berapakah hasilnya? Nggak usah bingung, nggak usah pusing. Anandaku juga sudah tahu ya hal yang seperti ini ya. Ini tinggal dijumlah biasa, hasilnya sama dengan 30. Oke, paham ya? Nah, ini yang sama-sama bertanda positif. Nah, sekarang bagaimana kalau kedua-duanya bertanda negatif? Seperti apa contohnya? Nih, perhatikan. Jika kedua-duanya bertanda negatif. Negatif 2. Nih, tandanya negatif kan? 2 angka kan? Ya. Kok ininya ini banget ya, sebelah sini ya. Ya, jika kita ingin menjumlahkan dua angka dengan tanda yang sama kedua-duanya ya, misalnya negatif 2 ditambah dengan negatif 3. Nah, angka 2-nya tandanya apa? Negatif kan? Angka 3-nya tandanya apa? Negatif juga. Sama-sama dia bertanda negatif. Itu artinya dia memiliki tanda yang sama. Dua angka yang memiliki tanda yang sama akan kita jumlahkan, begitu ya. Bagaimanakah caranya Ustazah? Nah, Anandaku nggak usah pusing, nggak usah bingung, nggak usah bimbang, nggak usah ragu. Silahkan dijumlahkan saja ya, nggak usah pusing, dijumlahkan saja seperti biasa, seperti yang bertanda positif ini. Dijumlahkan biasa, berarti artinya apa? 2 ditambah 3, berapakah hasilnya? 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, karena ini memiliki negatif, 2-nya memiliki negatif, 3-nya juga memiliki negatif, maka hasilnya juga bernilai negatif. Paham ya, Anandaku yang solih-solihah ya. Nah, untuk bab penjumlahan materinya hanya ini ya. Nanti untuk yang pengurangan Ustazah jelaskan lagi. Paham ya? Nah, ini adalah materi penjumlahan dengan angka yang memiliki tanda yang sama. Oke, paham ya? Sekali lagi Ustazah kasih contoh, misalkan yang bertanda negatif. Negatif 7 ditambah negatif 10. Nggak usah bingung, nggak usah bimbang. Artinya bagaimana? Tinggal 7 ditambah 10, hasilnya 17. Karena kedua-duanya memiliki tanda negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Oke, untuk memahamkan Anandaku yang solih-solihah, boleh mengerjakan latihan 11 sampai dengan latihan 10. Oke. Oh, salah. Latihan 11 nomor 6 sampai dengan nomor 10 ya. Oke, sekarang kita memasuki tips yang kedua ya, Anandaku yang solih-solihah. Kalau tadi Ustazah menjelaskan yaitu tentang menjumlahkan dua angka dengan tanda yang sama, maka antum tidak usah bingung, tinggal dijumlah, nanti hasilnya mengikuti tanda tersebut. Oke, paham ya? Sekarang bagaimana jika kita menjumlah tetapi dua angkanya memiliki tanda yang berbeda? Maksudnya bagaimana caranya? Nih Ustazah kasih contoh ya. Misalnya adalah negatif 2 ditambah 4. Nah, 2-nya kan punya negatif, 4-nya nggak punya ya kan? Nah, ini bagaimana Ustazah? Ini artinya adalah dua angka yang akan kita jumlahkan, dia memiliki tanda yang berbeda. Kalau tadi tanda sama, sekarang tandanya berbeda. Bagaimana yang ini tipsnya? Antum semua nggak usah bingung, nggak usah pusing, nggak usah galau, nggak usah merundung. Apa itu? Ya, jadi antum semua tinggal
mengurangkan saja ya. Kalau tandanya berbeda dikurangkan saja. Walaupun ini walaupun ini perintahnya disuruh menambah atau menjumlah ya. Tapi cara penyelesaiannya antum tinggal dikurangkan saja. 2 dikurang 4 kan nggak bisa tuh. Jadi dia harus dibalik. 4 dikurang 2. Oke, paham sampai sini ya? Ustazah ulang. Jika kita ingin menjumlahkan dua angka tetapi berbeda tanda, antum tidak usah pusing, tidak usah bingung ya. Tinggal dikurangkan saja meskipun perintahnya disuruh menjumlah. Tinggal dikurangkan saja. Nah, nanti hasilnya apakah dia positif atau negatif, dia akan mengikuti tanda negatifnya ada di angka yang lebih kecil atau angka besar. Seperti itu ya, kita selesaikan yang ini ya. Jadi ini adalah 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, ini sudah selesai belum? Belum selesai ya. Kenapa? Karena kita harus mengikuti hasilnya harus ada tanda positif atau tanda negatif ya. Nah, ini tandanya positif atau negatif Ustazah. Nah, kita lihat lihat pada soal. Tanda negatifnya ada di angka yang lebih besar atau angka yang lebih kecil? Oh, ada di angka 2. 2 itu lebih kecil dari 4. Berarti negatifnya tidak usah ikut kepada hasil ya. Tapi kalau dia negatifnya ada di angka yang lebih besar, maka negatifnya ikut kepada hasil. Ustazah kasih contoh angka yang negatifnya lebih besar ya. Negatif 8 ditambah 2 misalnya ya. Nggak usah bingung, nggak usah bimbang, nggak usah ragu. Tinggal 8 dikurang 2. Ya, 8 dikurang 2 berapakah hasilnya? 6. Sudah selesai belum? Belum. Kita harus memastikan apakah 6 ini positif atau negatif. Kita lihat di soal. Apakah tanda negatifnya ada di angka yang lebih besar atau di angka yang lebih kecil? Oh, ternyata tanda negatifnya ada di angka yang lebih besar, yaitu 8 lebih besar dari angka 2. Maka tanda negatifnya juga ikut ke hasil, ikut ke 6. Oke, paham? Ustazah kasih contoh sekali lagi ya. Untuk yang lebih kecil negatif 7 ditambah 10. Antum tidak usah bingung, tinggal dikurang meskipun perintahnya ini ditambah. 10 dikurang 7. Berapa hasilnya? 3. Sudah selesai belum? Belum. Kita harus memastikan bahwa hasil ini negatif atau positif. Tanda negatifnya ada di angka yang lebih besar atau angka yang lebih kecil? Oh, ternyata di angka 7. 7 itu lebih kecil dari angka 10. Berarti tanda negatifnya tidak usah ikut ke hasil. Berarti hasilnya adalah 3. Paham? Kasih contoh lagi ya. Negatif 15 ditambah 11. Bagaimanakah caranya? Nggak usah bingung, nggak usah bimbang. Langsung 15 dikurang 11. Berapa hasilnya? 4. Apakah 4 ini bernilai positif atau bernilai negatif? Kita lihat kepada soal. Apakah tanda negatifnya ada di angka yang lebih besar atau ada di angka yang lebih kecil? Oh, ternyata ada di angka lebih besar. 15 lebih besar dari 11. Berarti tanda negatifnya ikut. Berarti dia bernilai negatif 4. Paham ya? Oke, untuk membuat antum semua lebih paham, Ustazah akan kasih latihan dari nomor 1 sampai dengan latihan 12 ya. Halaman 10, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oke, supaya antum semua lebih paham ya, lebih mengerti. Cukup sekian materi dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kemarin kesepakatan paling lambat mengumpul tugas matematika, sekarang waktunya 2 hari. Jadi paling lambat hari Rabu ya, anandaku solih solihah ya. Semangat.